Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditur lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat. Good corporate governance dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri atas proses dan struktur atau mekanisme yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Proses digunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas-aktivitas bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Struktur akan menspesifikasikan pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab di antara berbagai partisipan dalam organisasi seperti dewan komisaris, manajer, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurut Bank Dunia, Good Corporate Governance adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer, serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang, serta pertanggungjawabannya kepada investor atau pemegang saham dan kreditur. Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan atau check and balance untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua pemangku kepentingan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar atau akurat dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan dari perusahaan. Tampak bahwa good corporate governance merupakan sistem yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan sehingga jalannya bisnis perusahaan tersebut dapat memfasilitasi perusahaan untuk 1. Menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab, 2. Menjamin adanya keseimbangan di antara berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan, 3. Melakukan pengungkapan dan transparan dalam setiap informasi. Good corporate governance meliputi laporan keuangan, rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komisaris independen, dan komite audit. Sejarah corporate governance. Di negara-negara maju, corporate governance baru ditelaah secara mendalam sejak tahun 1980. Menghangatnya corporate governance sejak tahun tersebut sejalan dengan kebutuhan sistem perekonomian untuk menanggapi banyaknya kebangkrutan pada beberapa perusahaan papan atas. Reich pada tahun 2001 menyatakan bahwa pelaksanaan corporate governance di negara-negara maju sudah merata karena adanya aturan hukum dan norma-norma yang kuat. Meratanya pelaksanaan corporate governance menyebabkan pelaksanaan corporate governance bukan merupakan faktor yang berdampak secara signifikan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan. Di Asia, termasuk Indonesia, corporate governance mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun, yaitu pada tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda di negara-negara tersebut. Black pada tahun 2001 menyatakan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, seperti di Asia, pelaksanaan corporate governance mempunyai variasi yang besar, yang berbeda dengan pelaksanaan corporate governance di negara-negara maju. Besarnya variasi dalam pelaksanaan corporate governance menyebabkan corporate governance merupakan faktor yang berdampak signifikan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani Letter of Intent atau LOI dengan IMF
yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejak dengan hal itu, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKCG berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Jika dilihat dari sejarahnya, keberadaan corporate governance didasari oleh dua konsep penting. Yang pertama yaitu konsep legitimasi, yaitu penggunaan kekuasaan dengan dikotomi antara pemilik dan pengelola perusahaan. Konsep yang kedua yaitu pada kenyataannya tidak mungkin untuk membuat sebuah kontrak yang lengkap antara pemilik dan pengelola perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip GCG. Secara umum terdapat 5 prinsip dasar dari Good Corporate Governance, yaitu yang pertama transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua yaitu accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga yaitu responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat yaitu independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang terakhir yaitu fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Tahapan penerapan Good Corporate Governance. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan Good Corporate Governance menggunakan pertahapan berikut. Yang pertama, yaitu tahap persiapan. Tahapan ini terdiri atas 3 langkah utama, yaitu yang pertama, awareness building. Merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting Good Corporate Governance dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi. Yang kedua yaitu Good Corporate Assessment, merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance saat ini. Dengan kata lain, Good Corporate Governance Assessment ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Selanjutnya adalah Good Corporate Governance Manual Building. Adalah langkah berikut setelah Good Corporate Governance Assessment yang dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual building atau pedoman implementasi Good Corporate Governance ini dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.
Tahap yang kedua yaitu tahap implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman Good Corporate Governance yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top-down approach yang mencakup Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perusahaan atau change management guna mengawal proses perubahan yang timbul oleh implementasi Good Corporate Governance. Selanjutnya, internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan Good Corporate Governance di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan Good Corporate Governance bukan sekedar di permukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan. Yang selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan Good Corporate Governance yang telah dilakukan, dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik Good Corporate Governance yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk assessment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory, misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi Good Corporate Governance, sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Penerapan GCG di Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKCG berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Kondisi pelaksanaan Corporate Governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut dalam ARIES 2008. Yang pertama, hasil survei internasional memberikan nilai yang rendah kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Yang kedua, hasil penelitian Sulistianto dan Nugraini menunjukkan bahwa Corporate Governance belum mampu mengurangi manipulasi laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan terbuka yang terdapat di Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance atau disingkat GCG dalam perbankan. Salah satu cara untuk menilai sistem kerja suatu bank adalah melalui penelitian Good Corporate Governance atau GCG. Berdasarkan peraturan PPI nomor 8/4/PPI/2006, pengertian GCG perbankan adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan. Keterbukaan di sini yang dimaksud adalah pejabat intern bank beserta seluruh jajaran staf harus bisa mengungkapkan informasi dengan jelas, lugas, akurat, dan dapat diperbandingkan.
Tujuannya agar seluruh stakeholder atau pemegang saham dapat mengakses informasi tersebut sesuai dengan haknya. Kemudian prinsip kedua, akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, bank harus bisa membuat program kerja dan tanggung jawab tiap satuan tugas dengan jelas, yang mencerminkan visi dan misi serta strategi perusahaan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama yang berkaitan dengan data, nasabah, dan pengelolaan dana. Yang keempat, independensi. Bank harus dapat mengambil keputusan yang objektif dan bebas dari tekanan oleh pihak manapun. Yang kelima, kewajaran. Dalam menjalankan tugasnya, bank harus bisa memperhatikan seluruh jajaran pemegang saham dengan adil dan merata. Untuk memastikan berjalannya GCG dalam sebuah lembaga bank, Bank Indonesia mewajibkan setiap lembaga bank melakukan self-assessment dan melaporkan hasilnya. Penelitian tersebut terangkum dalam 11 faktor penelitian, yaitu yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang kedua, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Yang ketiga, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Yang keempat, penanganan benturan kompetitif. Yang kelima, penerapan fungsi kepatuhan bank. Yang keenam, penerapan fungsi audit intern. Yang ketujuh, fungsi audit ekstern. Yang kedelapan, penerapan manajemen risiko termasuk pengendalian intern. Yang kesembilan, penyediaan dana terhadap pihak terkait dan penyediaan dana besar. Yang ke-10, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan GCG dan laporan internal. Yang terakhir, rencana strategis bank PBI nomor 8/14/PBI/2006. Dalam menjalankan penelitian tersebut, pihak bank wajib mengisi kertas kerja self-assessment GCG dan menentukan besaran nilai peringkat dari setiap kriteria dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan oleh BI. Kemudian GCG dalam pandangan syariah itu ada 4. Yang pertama, ada SINTIQ atau nilai yang memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kemudian ada tablik, kemudian ada amanah, dan terakhir ada fatonah. Kemudian dalam perspektifnya makro, nilai syariah menghendaki perbankan syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal bagi berikut. Yang pertama ada kaidah zakat, kemudian yang kedua ada kaidah pelarangan riba, yang ketiga kaidah pelarangan judi atau maisir, yang keempat kaidah pelarangan gharar atau uncertainty. Penyebab GCG belum berjalan optimal di Indonesia. Terdapat 3 kendala yang menyebabkan GCG belum berjalan optimal, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip GCG, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip GCG, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. Keadaan eksternal dalam pelaksanaan GCG terkait dengan perangkat hukum, aturan, dan penegakan hukum Indonesia. Tidak kurangnya produk hukum. Secara implisit, ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UU PT, Undang-Undang dan Peraturan Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas seperti BI, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah. Oleh karena itu, diperlukan test case atau kasus preseden untuk membiasakan proses, baik yang yudisial maupun kuasi yudisial, dalam menyelesaikan praktik-praktik pelanggar hukum perusahaan atau GCG. Kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari struktur kepemilikan.
Berdasarkan persentase kepemilikan dalam saham, kepemilikan dalam perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Kepemilikan menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Jika prinsip good corporate governance ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya.